Selamat berjumpa pada presentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi dengan tema aplikasi pengenalan mangrove untuk ekowisata di Desa Pengudang, Kabupaten Bintang. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji 2024. Tim pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi pada tahun 2024 ini terdiri atas saya sendiri selaku ketua dekat Matulatan, kemudian anggota Ibu Marta Leli Bektisa, Ibu Nularita, Ibu Nurul Hayati, dan Ibu Nur Falinda. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atas dukungan pendanaan yang diberikan terhadap kegiatan ini. Tak lupa juga kami mengaturkan terima kasih untuk komunitas wisata mangrove Desa Pengudang yang telah banyak membantu dalam proses kegiatan ini. Nah, kita akan bahas mengenai latar belakang kegiatan. Jadi, wisata mangrove Desa Pengudang itu adalah wisata alam berbasis masyarakat di mana terletak di pesisir utara Pulau Bintang, ya, dan berdekatan dengan area wisata Pantai Lagoi. Permasalahan, ya, jadi ketika kami melakukan survei untuk menentukan lokasi pengabdian masyarakat, pada saat itu kondisi wisata mangrove Desa Pengudang itu base camp-nya sudah mengalami kerusakan berat, ya. Saya bertemu dengan ketua komunitasnya, Pak Iwan. Di sini disebabkan karena sudah tidak ada lagi pengunjung. Jadi pada masa pandemi COVID-19, sebagaimana kita ketahui, sektor wisata itu yang mengalami pukulan yang sangat berat. Termasuk juga ekowisata mangrove ini, ya. Jadi sudah tidak ada lagi pengunjung yang datang, ya, sehingga base camp wisata mangrove itu tidak terpelihara, rusak berat, dan sangat riskan untuk digunakan, ya, karena saya lihat beberapa atap juga roboh, ya, seperti itu. Nah, dari pembicaraan-pembicaraan informal tadi dengan Pak Iwan, kami kemudian sepakat, ya, untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PKM UP tahun 2024. Jadi ini survei ini dilakukan sekitar awal Maret, ya, awal Maret. Nah, kemudian ide ini dibawa ke dalam rapat jurusan untuk dibentuk timnya, ya. Nah, setelah dibentuk tim PKM-nya itu, dibuatlah rapat awal tim untuk menggagas kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita berikan untuk mendukung hidup kembalinya ekowisata ini, ya. Di sini disepakati untuk kita membuat suatu sistem pengenalan mangrove, ya, dengan menggunakan gawai cerdas smartphone, di mana selaras dengan tema edukasi dari Edu Ekowisata Mangrove itu sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa perlu ini dibantu? Nah, di sini kita memiliki banyak alasan, ya, kenapa ekowisata ini perlu kita bantu. Yaitu ekowisata ini secara tidak langsung juga menjaga kelestarian hutan mangrove tersebut. Nah, pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan itu, ya, di mana dari beberapa paper yang saya gunakan, ya, itu menyatakan peranan hutan mangrove sebagai penangkap karbon di udara, ya, serta juga
menjaga kelestarian tepian dari abrasi laut. Di samping itu, belum lagi kita hitung tentang berapa banyak biota laut yang hidup di kawasan mangrove tersebut. Kemudian itu dari segi sosial ekonomi, ya, ini juga terjadi hubungan yang saling menguntungkan, ya, antara keberadaan hutan mangrove dengan masyarakat sekitar. Gitu. Nah, setelah itu kita akan lihat kerangka kerja kegiatan. Kerangka kerja kegiatan ini, ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya, ada survei dan identifikasi masalah, ada diskusi terhadap solusi, kemudian setelah tim itu dibentuk, kita buat pembagian tugas, ya. Nah, di sini kegiatan itu ada terbagi dua. Ada bagian yang pengembangan sistem pengenalan objek mangrove, ada yang pengembangan kotak wearable augmented reality. Kotak ini yang nanti dipakai oleh pengunjung, ya. Jadi untuk kenyamanan saja, ya, supaya pengunjung tidak harus memegang smartphone-nya, takut jatuh ke laut karena ini biasanya digunakan di kapal, ya, kapal yang menelusuri hutan mangrove tersebut. Kemudian tahap berikutnya itu ada uji lapangan dan terakhir kita tutup dengan serah terima dan tindak lanjut. Nah, karena ada terjadi pencabangan, ya, sistem pengenalan objek mangrove dengan pengembangan kotak wearable augmented reality-nya, maka di sini kita bagi lagi, ya, untuk pengembangan aplikasinya itu kita mulai dari desain sistem, koleksi data gambar, kemudian kita training model mangrove-nya, kemudian masuk ke dalam tahap pengembangan aplikasinya, uji validasi lab, dan kemudian uji lapangan. Ya, uji lapangan yang tadi kita sebutkan. Sementara untuk pengembangan wearable augmented reality-nya, kita mulai dengan kajian referensi desain. Jadi ini bukan hal baru, kita lihat juga desain-desain yang sudah ada di pasar, ya, sudah yang komersil. Kemudian kita desain kotak augmented kita sendiri, ya. Kita buat prototype. Ini kita menggunakan cardboard, ya. Cardboard itu kenapa cardboard? Karena itu biayanya lebih rendah. Tapi setelah kita buat, kita lihat ini bisa dibuat dalam bentuk menggunakan 3D printing, ya. Kemudian uji coba dan revisi desain. Jadi uji coba lab, ya. Kemudian kita buat produk wearable-nya untuk digunakan di uji lapangan. Nah, bagian pengembangan aplikasi sendiri ada yang disebut sebagai training model. Di situ ada kerangka kerja yang dilakukan, ya, yang sebenarnya dikenal dengan proses penambangan data, ya, di mana kita mulai dengan pengumpulan data, kemudian pelabelan data, ya, dan pre-process data yang kita sebut, ya, dalam hal ini kita harus cropping atau modifikasi gambarnya. Kemudian kita akan melakukan pelatihan, ya. Dalam hal ini kita menggunakan Tensor, ya, Tensor Lite. Dan habis itu kita lakukan validasi, uji validasi lab, ya. Apabila datanya hasilnya tidak mendukung, ya, kita harus mengambil data lagi, data tambahan di lapangan. Jadi ini semacam siklus perulangan, ya, hingga kita menemukan model yang cukup untuk bisa kita gunakan, ya, dengan artian tingkat akurasinya itu kita anggap cukup untuk kita pakai. Nah, dengan menghasilkan model mangrove tersebut, itulah yang akan digunakan dalam aplikasi. Nah, pelaksanaannya ini ada lini waktu. Cuma lini waktu ini ada beberapa yang molor, ya, seperti pada pengambilan data itu ada beberapa kali lagi kembali ke lapangan akibat data yang dikumpulkan sebelumnya kurang banyak, ya, atau kualitasnya kurang bagus. Nah,
ketika pelaksanaan, jadi ini pelaksanaan ya, bukan survei sebelum pelaksanaan. Ini sudah pelaksanaan. Jadi kunjungan pertama bersama mahasiswa, karena mahasiswa belum tahu kondisi lapangannya seperti apa. Jadi ini sekaligus pengenalan medan lokasi bagi mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini. Nah, dalam kunjungan ini diakhiri dengan santap siang di rumah ketua komunitas ya, sebagai bentuk penerimaan sederhana dari komunitas wisata mangrove. Nah, kemudian setelah itu kegiatan pengambilan data. Nah, rangkaian pengambilan data ini seperti yang disebutkan dalam kerangka kerja sebelumnya, ini berbentuk siklus ya. Jadi bukan sekali datang semuanya bisa selesai. Terkadang tuh harus sampai beberapa kali datang ya untuk memenuhi data yang kurang. Nah, kegiatan ini para mahasiswa didampingi oleh Pak Iwang sendiri ya, sekaligus membantu untuk mengidentifikasi jenis-jenis mangrove yang datanya diambil. Ini adalah kartu data yang digunakan untuk mencatat ya objek pengambilan data lapangan yang diberikan kepada tiap mahasiswa. Ini contoh-contoh hasil jepretan dari uh, mahasiswa ya menggunakan gawai cerdas mereka masing-masing ya. Ini harus ada beberapa yang harus di preproses lagi ya, jadi seperti saya bilang harus di cropping atau harus dimodifikasi. Nah, di sini adalah bagian pengembangan aplikasi ya. Jadi pengembangan aplikasi uh, seperti tadi disinggung ada dua ya. Jadi pengembangan training modelnya dulu ya untuk mendapatkan model mangrove, kemudian digunakan dalam aplikasi berbasis Android. Metodologi pengembangan aplikasinya sendiri kita menggunakan model agile ya, yakni extreme programming. Kenapa? Karena tim ini tidak besar. Ya, jadi programmernya cuma satu yang bekerja, jadi digunakanlah model XP di mana tidak terlalu memusingkan tentang desain ya, formal desain, langsung jalan. Nah, di sini bagian yang tim yang mengembangkan wearable augmented reality ya. Di sini mereka melakukan desain ya, kemudian membuat prototipenya, diuji cobakan, uji coba lab ya, kemudian direvisi ya. Di sini saya juga memberikan banyak masukan dari faktor keamanan dan kenyamanan penggunaan. Desain ini dalam proses pengajuan hak paten sederhana. Nah, setelah kedua komponen di atas selesai, baik aplikasi maupun wearable augmented reality, kemudian kita gunakan di uji lapangan ya. Kita menggabungkan perangkat wearable tersebut dengan gawai cerdas yang sudah terinstall aplikasi pengenalan mangrove. Jadi aplikasi pengenalan mangrove itu adalah aplikasi real time ya. Jadi bukan kita foto lalu dimasukkan ke dalam sistem, bukan, tapi langsung real time mengenal objek tersebut. Nah, jadi gawai tersebut dimasukkan ke dalam perangkat augmented reality tadi dan dikenakan oleh pengunjung. Ini kita gunakan seperti itu untuk mengsimulasikan ya sebagaimana pengunjung wisata datang ya. Jadi kita tahu kondisi realnya di lapangan kalau dipakai seperti apa. Nah, sini dari hasil tersebut ya kita anggap cukup, maka kita melakukan sosialisasi terhadap komunitas wisata mangrove ya tentang bagaimana pemakaian perangkat ya termasuk dengan aplikasi. Aplikasi di sini kita berikan dalam bentuk APK ya. Kita kasih ke dalam beberapa anggota komunitas, ke dalam gawai beberapa anggota komunitas ya, sehingga apabila pengunjung ada yang mau menggunakan itu bisa ditransfer via Bluetooth dan diinstal. Atau kalau seandainya ya dari komunitasnya sendiri mau meminjamkan perangkat gawai mereka untuk dipakai juga tidak masalah yang sudah terinstall, karena biasanya
pengunjung juga ragu kan menginstal aplikasi yang tidak dikenal, ya seperti itu. Kenapa harus berbentuk install seperti itu, tidak melalui Google Store? Karena masalah dari keterjangkauan internet ya, coverage internet di lokasi terkadang kurang bagus gitu. Nah, hasil ya, dari hasil tersebut ya, kita memberikan produk sistem pengenalan mangrove sebagai bagian dari kontribusi solusi permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Kita nyatakan sebagai kontribusi, bukan sebagai solusi, ya. Karena solusi permasalahan itu tidak bisa tunggal. Harus melibatkan banyak kegiatan penunjang lainnya yang saling mendukung secara sinergis. Jadi tidak mungkin satu kegiatan PKM itu langsung memberikan solusi, tetapi memberikan kontribusi terhadap solusi. Gitu. Jadi peralatan sistem pengenalan mangrove itu terdiri dari aplikasinya sendiri yang mengenal mangrove secara real time, bukan foto terus dimasukkan, bukan secara real time pakai kamera ya, dan kotak wearable augmented reality-nya. Ini kita harapkan menjadikan daya tarik edukasi bagi calon pengunjung ya. Jadi ada nilai tambahnya. Nah, kegiatan ini juga sudah kita publikasikan ya. Kita telah submit menunggu persetujuan. Dampak kegiatan itu sendiri ya, kalau kita lihat, kegiatan ini ternyata memberikan semangat baru bagi komunitas wisata mangrove karena waktu kita datang survei, kondisi base camp-nya itu rusak berat. Pada saat kita pelaksanaan, mereka inisiatif merenovasi base camp tersebut. Ini kan menunjukkan adanya optimis ya, kepercayaan optimis dari komunitas terhadap keberlangsungan wisata mangrove tersebut. Jadi kita lihat di sini proses renovasinya ya hingga menjadi base camp yang baru ya, di mana menjadi tempat kita melakukan sosialisasi dan serah terima. Kalau ada yang bertanya apakah kegiatan ini langsung meningkatkan jumlah pengunjung, jelas tidak ya. Kegiatan ini mendukung upaya peningkatan jumlah pengunjung dengan menambah daya tarik edukasi mangrove tersebut. Kalau sebelumnya secara manual ya, pengunjung akan dipandu oleh anggota komunitas untuk menjelaskan jenis-jenis mangrove tersebut. Dengan adanya ini diharapkan para pengunjung itu merasa lebih apa? Lebih uh, mandiri dalam menggali informasi secara bebas lah. Dia bisa menggali informasi tentang mangrove yang ada di sekelilingnya. Ya, di sini ada tanggapan mitra ya dari Pak Iwang selaku komunitas wisata mangrove. Ini salah satunya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tekad dari Teknik Informatika ya, dan juga adik-adik yang luar biasa yang telah memberikan kontribusi ya kepada ekowisata pengundang mangrove ya. Harapannya mudah-mudahan ini pasti akan sangat bermanfaat dan ini menjadi suatu Nah, ini berikut tayangan kegiatan dari awal hingga akhir. Selamat menikmati.